Branding itu sebenarnya adalah Ya sudah banyak yang dikeluarkan, tapi kok tadi kok gini-gini aja gitu. Uang kok ya nggak masuk-masuk juga gitu ya. ketika dulu orang mau beli sepeda motor pasti Bilangnya itu itu, gitu. walaupun mereknya bukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Ngapak 521 KPP Pratama Purwokerto. Kawan pajak, podcast Ngapak 521 selalu menghadirkan narasumber istimewa yang akan memberikan informasi dan insight seputar perpajakan dan hal-hal menarik lainnya yang perlu kawan pajak ketahui. Di podcast kali ini, bersama saya, Mirna, kita akan membahas seputar dunia usaha, hal-hal yang menarik cuan untuk datang ke kita. Topik kita kali ini adalah tentang branding produk. Apa itu branding? Mengapa branding itu penting? Ya, khususnya bagi para pelaku UMKM ya. Dan bagaimana tips membranding serta memasarkan produk kita? Kali ini kita akan membahas tuntas tentang materi produk branding. Bersama saya kali ini sudah hadir narasumber yang paling istimewa, yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah Mas Ade Setiawan. Beliau merupakan konsultan di Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM atau PLUT UMKM Provinsi Jawa Tengah, sekaligus owner dari 87 Advertising. Oke, selamat datang Mas Ade. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Mirna. Ya, Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas? Tadi ada kesulitan nggak waktu datang ke sini? eh Macet? Enggak, Nggak ya? termasuk mudah untuk dicari. Termasuk mudah ya. Ada tulisannya besar ya di depan kafe Betul. pajak gitu. Dari sana itu udah kelihatan. Oh, itu ternyata kafenya. Betul. Sebagai informasi buat kawan pajak, podcast kali ini diadakan di studio podcast Ngapak 521 yang letaknya di Cafe Pajak. Cafe Pajak itu ada di Jalan Gerilya, tepatnya di gedung KPP Pratama Purwokerto yang saat ini menjadi gedung arsip juga. Sementara untuk di bagian bawahnya dimanfaatkan sebagai kafe pajak. Oke, baik Mas Ade, sesuai dengan tema kita kali ini nih, kawan pajak tuh ingin tahu apa sih branding itu sebenarnya? Apa penting nggak sih branding itu, ya, khususnya ya bagi yang pelaku UMKM mungkin ya, yang punya usaha, yang punya dagangan seperti itu. Baik. eh saya mulai dari mana dulu ya? Oh, ini. Mungkin bagi teman-teman pelaku usaha mikro kecil itu masih belum familiar ya sama yang namanya branding. Oh gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya eh, asal kata branding itu kan dari kata brand sebenarnya. Jadi brand itu adalah merek. Jadi branding itu sebenarnya adalah eh, bagian dari proses mengembangkan atau serangkaian langkah untuk membangun, membesarkan sebuah nama, sebuah usaha, sebuah bisnis. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya untuk membangun sebuah nama bisnis. Nggak cuma nama doang, bisnisnya bagaimana biar bisa orang itu punya image terhadap apa yang dilakukan. Itu sebenarnya konsep konsep brandingnya sendiri. Basicnya seperti itu. Oh, berarti branding itu nggak terbatas pada produk ya, mungkin juga sebagai individu juga bisa ya Betul, membangun branding gitu ya. betul sekali. Secara nggak sadar kita itu sudah membuat personal branding kita itu setiap hari, Mbak. Oh gitu ya. Iya, contohnya Mbak Mirna dengan pakaian yang syar'i seperti ini, kemudian tidak memakai make up, itu salah satu bagian dari bagaimana Mbak Mirna itu membranding
image orang terhadap Mbak Mirna. Oh gitu ya. Oh berarti kalau mungkin suatu ketika ada yang melihat saya pakai makeup, oh itu sih bukan gitu. Betul, pasti sepertinya bukan Mbak Mirna ya. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, kebanyakan orang itu yang punya usaha nggih, ini kaitannya dengan pelaku UMKM gitu kan. Seringkali punya keluhan tuh begini. Kok usaha saya udah lama gitu ya, tapi kok nggak gerak, nggak move on, nggak naik gitu kan. Saya udah ngeluarin modal sekian juta gitu, cuma kok gitu-gitu aja. Terus sudah sewa tempat yang strategis kayak gitu, cuma kok gitu-gitu aja gitu ya. Nah, branding ini juga bagian dari sebuah solusi bisnis yang memang harus dipikirkan dari awal sebenarnya. Hanya saja kan eh, tidak setiap pebisnis pemula UMKM itu aware dengan branding itu sendiri, Mbak, sebenarnya. Oh gitu ya. Ternyata memang ini penting sekali ya. Betul. Kalau dilihat dari apa ya sudah banyak yang dikeluarkan tapi kok tadi kok gini-gini aja gitu. Uang kok ya nggak masuk-masuk juga gitu ya. Yes, betul sekali. Ah, Jadi memang apa ya? Orang rata-rata itu membangun bisnisnya biasanya. Ini kita ngomong biasanya. Biasanya punya modal, kemudian dia pengen bisnis apa, kemudian dia belanja bahan bakunya, kemudian dia buat produknya dan dia jual ala kadarnya biasanya. Seperti itu. Jadi effort untuk dia bagaimana mengenalkan produknya, effort bagaimana dia untuk mempromokan produknya, bagaimana mengenalkan produknya kepada calon customer yang potensial, kemudian ini marketnya mana yang dituju, itu biasanya masih blank. masih beli. Oh, Betul. berarti sebenarnya itu suatu kesatuan ya Mas ya. Itu harus Betul. dijalankan juga gitu kalau ingin usahanya lebih maju seperti itu ya. Betul sekali. Jadi memang ini nggak bisa dilepaskan. Jadi ketika orang punya usaha, punya produk, baik itu produknya fisik, entah itu makanan, entah itu apapun lah, ataupun jasa, ya kita wajib mengenalkannya. Tentunya produk itu kan harus punya nama, punya brand, punya merek. Betul. Jasa pun juga sama, punya nama, punya brand, punya merek. Nah, nge-brandingnya tuh gimana biar orang tuh kenal, biar orang itu tahu, oh nama ini itu jualannya tuh ini, produknya ini, nama ini tuh jasanya tuh jasa. Nah, semakin banyak yang dilakukan, semakin banyak proses yang dilakukan untuk mengeluarkan produknya itu, nah itulah sebenarnya dimana kita itu menyebutnya sebagai branding. Gitu. Jadi Mas gimana nih kira-kira apa sih yang itu harus di apa ya, gimana sih caranya membranding itu gitu kan katanya penting banget ya ini ya terkait apa untuk kemajuan bisnis seseorang gitu. Yes. Gimana caranya gitu? Apakah ada tips dan triksnya gitu Mas? Ada banyak sebenarnya. Cuma garis besarnya aja ya, saya biasanya orang itu memulai bisnis itu karena keinginan biasanya. Nah, keinginan itu belum tentu hobi juga sih sebenarnya. Ya, Hanya saja gini, ketika kita membuat bisnisnya kita itu seperti hobi kita, atau ya mulai belajar lah bahwa bisnis yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai, itu pasti effortnya akan lebih lagi biasanya. Nah, jadi gini, banyak orang yang hanya membuat bisnisnya itu ya udah bikin sesuatu jadi dijual. Tapi kalau kita mau selamin lagi gitu ya dalam membuat sebuah bisnis itu, sebenarnya kalau kita mau selamin lagi mulai dari kita buat namanya, itu pasti ada filosofinya, ya kan? Kemudian saya itu membuat produknya itu dengan proses yang menurut saya itu udah paling bagus. Nah, hal-hal kayak gitu yang harusnya kita kulik lagi di internal kita, di bisnis kita, sehingga itu menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah kekuatan
di bisnis kita yang bisa menjadikan nilai atau value buat customer. Jadi kita bisa menawarkan sesuatu yang memang itu adalah jadi value buat customer. Nah, kiat-kiatnya itu apa sih sebenarnya kalau kalau kita itu mau membuat sebuah usaha atau membangun branding, terutama ini yang pengusaha-pengusaha pemula nih Mbak. Biasanya kita itu cari market yang rame. Oh gitu ya. Iya nggak? Oh ini lagi booming nih, lagi viral nih, ya kan? Nah, seringkali orang itu apa ya bahasanya ya? Udahlah, ikut ini lagi rame nih, ya gitu. Contohnya ini lagi ngetren minuman es itu. Oh iya. Wah, tiba-tiba tuh ada puluhan yang bikin kayak gitu dengan merek yang hampir mirip gitu. Ada desa-desanya kayak gitu kan. Nah, Betul. sebenarnya konsep kayak gitu ya baik bener gitu. Karena memang kebetulan lagi viral. Cuma akhirnya kompetitornya kan memang banyak kan. Karena kebanyakan orang itu membidik sesuai dengan kebutuhan market, betul. Tetapi alangkah baiknya kalau kita tuh bisa memilih atau membuat create bisnisnya itu cari yang memang potensial tapi pesaingnya sedikit. Oh, Ada berarti banyak unik gitu ya Pak? unik, punya edit value yang bisa kita tawarkan. Jadi secara marketnya itu ada dan potensial, kemudian kompetitornya sedikit, itu coba deh, insya Allah akan lebih smooth untuk memulai startup bisnisnya kayak gitu. Kemudian buatlah produk yang mudah diingat. Nah tadi ada nilai uniknya, kemudian ada sesuatu yang gampang nempel di secara alam bawah sadarnya customer. Contohnya Semacam tagline gitu. tagline bisa, atau menggunakan media-media yang memang tidak biasa. Contohnya gini deh. Contohnya secara nggak sadar, Mbak pernah dengar sebuah produk yang dijual keliling pakai mobil dan dia pakai toa? Oh, yang itu ya? Iya, yang Yang bulat, bulat-bulat itu ya? betul. Mbak hafal nggak kira-kira? Di luar AO. kepala. Nah, Itu kayak di luar kepala di luar itu kepala kan? banget kan? Mbak disuruh ngapalin nggak sebenarnya? Enggak tuh. Enggak, Enggak. tapi apal. Tapi hafal karena kayak dengar sekali dua kali atau kalau setiap kali lewat dengar otomatis sudah tertanam gitu. Tuh, dibayar nggak? Enggak. Enggak. Tapi Mbak bisa ngapalin itu. Iya. Nah, Gimana ya? itu bagian dari salah satu kekuatan branding sebenarnya. Oh. Jadi kita tuh dipaksa dicekokin untuk denger itu tiap hari, mau panas, mau lapar, mau kondisi apapun lah, kita dipaksa untuk dengerin dan akhirnya kita secara alam bawah sadar kita apa. Iya, bahkan kalau ngelihat produk yang lain aja tapi tahu itu langsung otomatis kepikirannya yang itu gitu, yang betul, lain gitu ya. betul. Nah, contoh zaman dulu tuh ada yang namanya sepeda motor. Sepeda motor pun seperti itu. Nggak cuma sepeda motor, ada pasta gigi juga sama. Ketika dulu orang mau beli sepeda motor pasti Bilangnya itu. walaupun mereknya bukan itu. Oh iya, Nah, betul. itu contoh. Atau kalau mau minumnya Beli minum itu. tapi merek ini. Nah, itu Betul. itu bagian dari the power of branding sebenarnya. Terus buatlah merek yang ngetop. Ngetop itu dalam artian gini. Unik ya, tidak biasa dan menggelitik. Nah, seperti itu. Misalnya contohnya ada lumpia apa yang cetar gitu kan. Kemudian ada nggak harus lama juga sih sebenarnya. Bisa jadi konsep dari bisnisnya juga bisa. Contoh, kemarin-kemarin tuh ada juga yang lagi viral, ada resto yang konsepnya pelayan itu judes-judes. Oh iya, betul. Mau pesan apa gitu.
nggak ada gitu. Pesannya berapa? Nah, itu bagian dari sesuatu yang unik yang buat orang tuh Penasaran gitu ya. buat orang tuh melongo. Wah, apa ini? Nah, seperti itu. Kemudian kalau ini produknya adalah produk makanan, makanan, kalau teman-teman pelaku UKM kan biasanya kebanyakan makanan ringan, makanan basah, apapun. Buatlah produk dengan kemasan yang bagus. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita membangun branding produk kita. Buatlah produk di mana ketika orang butuh itu yang dilihat pertama kali adalah produk kita. Berarti harus eye catching juga ya? Eye catching, mencolok tapi nggak norak. Kemudian mudah dimengerti secara visual, seperti itu. Itu Mbak kira-kira gambaran. Wah, luar biasa sekali ya Mas ya. Jadi ternyata membranding produk itu prosesnya panjang gitu ya. Panjang, butuh effort. Ibarat kalau saya itu kan memang belum ada niatan untuk berusaha. Saya membayangkan branding ini seperti kalau saya punya produk, berarti kalau saya mungkin karena nggak punya usaha seperti anak gitu ya Pak. Dari awal, Right. Betul. Dari awal milih namanya juga dipikirin bener, terus juga nanti sekolahnya harus dicari ya, bukan sekedar yang lagi viral. Betul. Ini anak-anak di sekolahin di sini, gitu. Ikut ini aja gitu. Tapi Yang tetap terbaik. yang terbaik gitu. Betul, Ya. betul. Kalau analoginya adalah usaha itu seperti anak, betul sekali Mbak. Saya juga sering menganalogikan seperti itu. Jadi ketika kita punya anak, pertama yang kita lakukan adalah memberi nama. Sama. Ketika kita punya usaha, yang kita lakukan adalah memberi nama. Tapi banyak yang salah kaprah nih. Banyak yang punya produk tapi belum ada namanya, belum ada mereknya. Nah, harusnya yang pertama dilakukan adalah ketika punya produk atau punya usaha, kasih nama. Kasih nama ya, kasih Tuh, nama, tuh. namanya pun harus yang menarik dan orang langsung ingat gitu ya. Betul. Selain itu biasanya kalau yang produk-produk bagus itu biasanya punya filosofi, Mbak. Oh, ada filosofinya Iya, ya. betul. Seperti nama pun punya arti gitu Betul. ya. Karena nama itu kan bisa jadi sebuah harapan, harapan kita. Betul sekali. Sama halnya kita membangun bisnis, kan harapannya kita ini bisa long term gitu kan, bisa berjalan selamanya, bisa lebih baik, jualannya bagus, segala macam kayak gitu. Nah, nama itu bisa memberikan semangat juga Mbak. Jadi tidak harus juga kita misal saya buat nama A gitu, orang harus tahu semuanya, itu enggak. Tapi setidaknya secara pribadi nama itu bisa memberikan semangat. Oh, saya bikin produk ini, saya kasih nama ini karena harapannya itu ini loh sebenarnya. Paling enggak ada ini sendiri ya, ketika kita dari awal, dari memberinya nama kita sudah dipikirkan betul, akhirnya juga merasa memiliki effortnya lebih gitu ya. Betul sekali. Nah, tadi kan udah kasih nama tuh. Udah kasih nama. Tentunya kalau masih bayi itu kan harus disuapin dulu tuh. Disuapin pakai bubur yang paling bagus kalau bisa, kalau mampu dikasih susunya ASI dulu. Kemudian kalau udah nggak ASI berarti harus susu yang bagus dulu nih. Sama usaha juga harus sama, harus awal itu ya memang harus di-maintain bener-bener, dijagain bener-bener supaya sesuai dengan harapan kita. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, ya, aku yang oke dong gitu. Harus yang terbaik gitu Terbaik dan kita mampu ya. Jadi ketika orang mencicipi rasanya atau menggunakan jasa kita, merasa oke, it's good gitu. Jadi ini worth it nih buat saya makan, ini worth it nih buat saya pakai jasanya, seperti itu. Sama. Terus dia mesti sekolah juga, mesti dia harus jadi sarjana biar pintar dan lain sebagainya, sama Mbak. Jadi produk itu juga mesti dilabelin yang benar, mesti punya izin yang benar, legalitas segala macam. Betul. Karena orang kadang juga mikir ini produk, wah kok yakin gak sih ini, meyakinkan nggak, bodoh nggak nih gitu kan. Betul.
Jadi mulai dari legalitasnya itu juga mesti dilengkapin. Sama kayak anak sekolah kan juga dia belajar tuh buat dapetin SD, SMP ijazahnya gitu. Sama, produk juga sama. Dia harus punya, kalau pelaku UMKM itu NIB, contohnya nomor induk berusahanya itu harus punya. Terus kalau dia produk makanan dia harus punya izin edarnya, ada PIRT, ada halal. Kemudian kalau dia udah semakin pintar nih, udah semakin bagus, udah semakin gede marketnya, udah bisa mulai daftarin ke BPOM atau SNI-nya. Kalau dia udah mau ekspor, udah CCP segala macam seperti itu. Mirip sekali Mbak analoginya. Mirip seperti betul. membesarkan anak gitu ya. Betul sekali. Luar biasa. Terus gini, salah satu untuk memasarkan produk ini nih, dalam rangka ke jenjang sarjana atau ke jenjang, kan dari awal usaha sampai nanti pasti kan pengen besar dan mungkin pengen diekspor gitu. Apa sih, gimana sih caranya gitu, apa membesarkan dengan metode pemasaran yang seperti apa? Oke. Nah, kita ngobrolnya startup dulu ya Mbak. Startup, oke. Jadi teman-teman itu kan banyak memang levelnya itu masih startup. Jadi bagaimana mengenalkan produknya ke orang. Ujungnya adalah supaya orang beli, kan gitu konsepnya. Iya, betul. Konsepnya seperti itu. Nah, cara paling mudah sebenarnya adalah ya omongin aja dari mulut ke telinga. Bukan mulut ke mulut loh ya. Oh gitu. Bukan mulut ke mulut loh ya. Dari mulut ke mulut Pak, disuapin. Oh iya, tapi harus diobrolnya dari mulut ke telinga. Oh iya. Karena sebenarnya promosi yang paling worth it itu adalah dari mulut ke telinga. Gitu ya, saling ngomong ya. Betul. Itu kayak udah trusted banget gitu ya. Betul, ada unsur trustnya. Jadi contohnya gini deh, pernah nggak Mbak Mirna pengen makan bakso? Oh iya, terus pernah dong. Tahu-tahu ada temennya nih yang ngerekomendasiin, baksonya belinya di sana aja, gitu. Enak di sana, kayak gitu kan? Pernah nggak seperti itu? Ini sering, kadang malah kalau misalkan mau pakai aplikasi tuh cari yang bintangnya banyak gitu. Nah, salah satunya seperti itu ya. Betul sekali. Nah, jadi obrolan dari mulut ke telinga inilah biasanya yang lebih worth it. Apalagi untuk usaha-usaha yang masih baru ya, masih kecil. Karena sesuatu yang direkomendasikan oleh orang yang kita kenal itu biasanya orang ya udah, dia nggak mikir panjang lagi. Yaudah yuk cobain kayak gitu. Oh, udah pernah dicobain nih. Nah, udah betul pernah sekali. Nih, nyobain betul. dulu. Gitu. Itu satu. Terus yang pertama, yang kedua, buatlah kartu nama usahanya. Itu juga membantu Mbak. Itu bagian dari bagaimana kita mengenalkan brand kita. Misal kita ketemu orang gitu kan. Kita tuh kan biasanya agak kagok tuh, bingung. Apalagi kalau misal nggak bawa produknya. Apa nih yang mau saya obrolin gitu kan. Setidaknya dengan membawa kartu nama itu, kita akan punya shortcut untuk bisa punya bahan obrolan dengan calon customer potensial kita. Oh gitu ya. Misalnya dengan silakan gitu kan, orang minimal baca terus, oh ini apa ya, jualannya betul. Apa gitu. Setidaknya itu gini, contohnya gini, selamat siang Mbak, mohon maaf, saya Wawan nih dari usaha ini saya boleh nggak saya kasih kartu ke Mbak, siapa tahu nanti suatu saat butuh produk ini Mbak bisa hubungin saya. Even kita tidak kenal, setidaknya itu bisa menjadi sebuah bahan pembicaraan di awal, betul. Buat shortcutnya seperti itu. Selain itu juga, selain itu menjadi sebuah shortcut, itu juga bisa membuat kita itu tampak lebih profesional sebenarnya. Ketika kita ngobrolin sesuatu tentang produk kita, kemudian kita menyodorkan kartu nama, ini Pak, silakan kartu nama saya, mohon disimpan, seperti itu. Ya. Akan lebih profesional dan yang menerima pun, wah ini orang main-main ini. Betul. Serius ini. Betul sekali. Kemudian selain, ini saya mau kasih cerita nih. Ini sedikit.
Ini filosofi tentang kartu nama sebenarnya. Oh, ada filosofi. Ada. Jadi gini, saya dulu bertahun-tahun ikut di company yang lumayan gede gitu kan di Indonesia. Nah, saya itu selalu dicekokin setiap bulan itu ada 3 kartu nama, 3 box. Ternyata setelah saya cari tahu, itu ada filosofinya. Apa itu filosofinya, Mas? Nah, gini. Kartu nama itu isinya berapa? Satu kotak. Satu kotak sekitar 50 sampai 100? 100. 100? Yes. Logikanya itu seperti ini. Ketika kita memberikan kartu nama dan menghabiskan satu kotak kartu nama, harusnya ada 100 orang yang bisa mendapatkan kartu nama kita. Betul. Betul. Ya. Konsep rezekinya adalah, masa iya sih di antara 100 itu nggak ada yang nyantel? Iya nggak? Ya, betul. Betul. Nah, ketika kita dijatah 3 kotak tuh misal, masa iya sih di antara 3 kotak itu nggak ada 1/10-nya yang nyantel? Nah, seperti itu. Selain itu juga, semakin kita banyak ketemu orang, itu psikologis kita itu akan lebih nyaman untuk berinteraksi dengan konsumen. Betul. Kita yang tadinya deg-degan ketemu orang kayak gitu kan, aku bingung mau ngapain gitu. Dengan ketemu setiap orang minimal itu 100 orang itu yang kita bagi kartu. Setidaknya untuk jasa hello. Halo Pak, selamat siang. Nama saya Distiawan Pak. Saya jualan ini loh Pak. Itu akan lebih nyaman ngomongnya, lebih luas, lebih terlihat expert seperti itu. Itu mirip sama produk yang tadi ya, kita dengar nanti yang kali ini semakin kita banyak ngomong, Betul. kita ini akhirnya lama-lama luas dengan sendirinya secara Tapi ini alam berlaku bawah sadar. untuk internal kita kan. Iya. Nah, itu penting sekali, Mbak. Communication skill juga penting. Itu juga cocok buat membangun branding dari ownernya. Betul sekali. Ketika di setiap saat, di setiap misal kita ada pertemuan, kita ketemu orang, kita selalu ngomongin produk kita, orang itu akan ingat kok. Oh, si Mbak Mirna itu ini jualan ini loh. Mbak Mirna itu enak loh. Ininya produknya. Jadi bahan pembicaraan orang lain. Betul. Ya. Bukan bahan gibah tapi ya. Betul. Nah, itu kartu nama. Itu 2 ya. Terus ada lagi brosur. Brosur itu juga bisa Mbak menjadi sebuah media promo. Media promo lebih spesifik daripada kartu nama, karena kalau di brosur itu kan ada detail produknya, kemudian ada misal kita jual jasa tuh ada paket-paketnya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi bisa lebih menggambarkan usaha kita atau produk kita lebih detail. Kenapa brosur? Karena brosur itu cost-nya lebih murah sebenarnya untuk promonya. Dibandingkan kartu nama atau? Dibandingkan kalau kita promo lewat radio misal. Promo lewat podcast kayak gini kan butuh cost buat beli mikrofon seperti ini, buat beli misal iPhone gitu kan butuh. Nah, kita bisa bikinnya itu nyicil misal per 100 lembar, terus kita bisa sebar flyering kayak gitu kan, bisa. Tiap minggu pagi kita bisa bagi-bagi seperti itu. Ya, setiap minggu pagi gitu kan 100 lembar kita bagi di San Mori gitu. Betul. Masa iya di antara 100 itu nggak ada yang tertarik? Nah, seperti itu. Minimal dibawa pulang, terus misalkan ditaruh kapan-kapan pas lagi bosen atau gabut gitu ya, apa ya gini, wah ini kemarin belum sempat nyobain gitu, jadi penasaran gitu kan, pengen tahu. Nah, itu brosur, udah 3 ya Mbak ya medianya. Ya, terus ada lagi banner itu macam-macam konsepnya. Ada yang stand banner, ada yang banner seperti anduk seperti itu juga bisa Mbak. Banner itu punya kelebihan, dia bisa dipindah-pindah ke tempat dimana kita suka. Tempat yang kira strategis gitu ya. Betul, dan kita bisa nyesuaiin ukurannya sebenarnya. Mau ditaruh ketika event kita bisa boyong ke situ, mau ditaruh di tempat produksi kita juga bisa, mau di tempat outlet yang kita jualan juga bisa seperti itu. Dan harganya juga murah kok per meternya. Dan mudah sekali juga untuk membuat banner. Kita tinggal buat konsepnya, nanti kita tinggal
kasihin ke desainernya untuk Mas buatin dong kayak gini ya bisa tuh spanduk. Terus ada lagi tadi sebenarnya udah kita bahas sebenarnya yang ini malah justru yang murah meriah dan efektif sebenarnya. Apa itu, Mas? Tadi kan kita udah ngobrolin bagaimana masarin yang efektif itu kan dari mulut ke telinga ya. Ya, betul. Nah, ketika si customer itu sudah nyobain dan itu worth it buat dia, itu enak buat dia, sebenarnya dia itu udah jadi brand ambassadornya kita loh sebenarnya. Begitu ya, Iya. dengan dia ngomongin, aku kemarin beli ini loh, enak. Terus That's right. tanpa dibayar sebenarnya. Betul. Sama halnya ketika Mbak tadi pengen beli bakso, terus tiba-tiba ada temennya yang belinya di sini aja gitu. Sama. Dibayar nggak sama kita? Enggak. Tapi experience-nya dia itu yang merasa apa yang dia inginkan, ekspektasinya terpenuhi, itulah yang membuat dia itu akan mudah bercerita, produknya enak. Terus ketika ada temannya atau familinya atau koleganya yang pengen produk itu, Pak ini aja, saya udah nyobain kok enak kok. Seperti itu. Terus ada lagi selain membuat customer kita sebagai brand ambassador kita juga kita bisa, itu bagian rangkainya lagi tuh. Nah, kalau udah dia jadi brand ambassador, kenapa enggak sih kalau kita minta testimoninya? Oh iya betul. Testimoni itu mahal ternyata buat usaha kita. Pernah nggak Mbak lihat? Biasanya ini dipakai di media sosial biasanya. Misal di WA, misal di IG, testimoni itu dimunculkan di postingan. Itu apa tujuannya? Buat dapetin trust-nya. Nah, seperti itu. Jadi ketika sebuah bisnis itu tidak berhadapan langsung dengan konsumen, kita itu nggak bisa berhadapan langsung, ya salah satu yang kita munculkan adalah testimoni. Testimoni dari yang pernah nyobain gitu. Betul. Ya. Itu bisa bentuk audio, video, bisa bentuk screenshot, bisa bentuk apapun lah. Atau kalau misalkan lewat aplikasi itu bentuk rating bintang gitu ya. Betul. Nah, itu bagian dari bagaimana kita mencoba membangun trust dari konsumen. Kita. Seperti itu. Terus gini nih Mas, kalau misalkan testimoninya negatif tuh gimana nih? Kan kadang kalau dari testimoni kita kan nggak bisa menyaring harus yang bagus gitu. Atau ketika mungkin pas lagi apes kali ya yang beli produknya kita gitu. Terus dia akhirnya kasih rating yang jelek atau ngasih testimoni yang kurang bagus buat kita. Oke. Ya, namanya bisnis itu kita nggak bisa berharap baik, lancar, sempurna, mulus. Itu nggak bisa, Mbak. Karena yang namanya suka dan tidak suka itu setiap orang punya haknya untuk menilai siapa kita, siapa produk kita, bagaimana produk kita, bagaimana dia merasakan, kan setiap orang berbeda-beda. Iya, relatif gitu ya. Relatif, betul. Kita hanya bisa mampu mengupayakan supaya orang itu puas, orang itu bisa menikmati produk kita sesuai dengan ekspektasinya dia. Kita hanya bisa mampu mencoba memberikan servis yang baik. Kita hanya bisa mencoba melayani dengan servis yang memuaskan, seperti itu. Tetapi di luar itu, yang namanya orang kecewa itu pasti ada. Yang namanya orang nggak suka dengan produk kita itu pasti ada. Nggak masalah, Mbak. Jadi gini, testimoni positif ambil sebagai testimoni yang bisa kita pamerkan kepada orang-orang, yang bisa membuat orang itu lebih trust kepada produk kita. Tapi testimoni yang negatif itu juga penting, Mbak, buat usaha kita sebenarnya. Pentingnya apa? Ketika ada orang menilai negatif, ketika ada orang yang tidak puas dengan bagaimana cara kita melayani, itu adalah sebenarnya sebuah pengingat. Oh, ternyata produk saya itu ada yang nggak suka. Nggak sukanya di mana? Oh, mungkin
rasa ininya terlalu tajam nih, atau mungkin pelayanannya sudah oke, cuma masih agak, kalau ditanya A larinya ke B atau apa. Itu bagian dari bagaimana kita memperbaiki bisnis kita, bagaimana terus memperbaiki produk kita, seperti itu. Oh, jadi testimoni negatif itu tetap bermanfaat ya buat kita Betul. gitu, biar koreksi. Jadi biar nggak merasa yang superior, produkku udah paling bagus nih, tapi sementara Betul. masih ada nih yang ini masih kurang di sini. Itu sebagai apa? Sarana buat kita belajar dan memperbaiki diri, seperti itu ya. Betul. Pengingat lah, Mbak. Pengingat ya. Tidak selamanya usaha kita itu mulus, usaha kita itu lancar, selalu ada sandungan yang membuat kita, oh iya, kita harus kita ada hal-hal yang mesti terus diperbaiki. Nah, itu juga bagian dari bagaimana kita terus mengawal brand kita, usaha kita untuk tetap konsisten, tetap bisa survive di antara pesaing-pesaing yang lain, seperti itu. Ini menarik banget nih Mas, terkait yang tadi ya, kan kadang kita pengennya ikut-ikutan yang lagi viral, tapi sementara untuk yang viral itu sendiri ada umurnya gitu. Betul. Gimana sih biar apakah sebenarnya mengikuti viral itu bagus atau enggak nih? Jadi ya memang kita nggak bisa menutup mata ya, Mbak, di era yang semuanya itu serba digitalisasi sekarang tuh kan, semuanya itu sudah di genggam tangan kan, kayak gitu ceritanya. Ketika kita ngikutin tren, ya bagus, Mbak, syukur, bagus kalau bisa kita ikutin kalau mampu gitu, karena ini adalah efek dari era digital yang udah nggak bisa kita tahan gitu kan, mau nggak mau ya kita harus ikut gitu. Tapi berapa kapasitas kita untuk membuat media sosial itu bukan membuat kita itu menjadi korban sesuatu yang viral, tapi syukur-syukur harusnya kita itu malah bisa menjadikan media sosial itu menjadi apa ya, semacam media promo kita, menjadi asisten. Jalur gitu ya. Betul, menjadi plafon kita buat kita nge-branding, buat kita promosi. Nggak hanya kita ngikutin tren aja, tapi kita akhirnya kalang kabut gitu kan. Justru kita ketinggalan tren itu terus udah selesai kayak gitu. Syukur-syukur malah harusnya bisa jadi trendsetter. Begitu ya. Menjadi biangnya viral malah. Biangnya viral. Betul. Gitu. Kalau kita menganggap media sosial itu menjadi sebuah plafon di mana kita bisa berinteraksi, bisa menjadikan plafon itu justru malah asisten kita, itu akan jauh lebih bagus. Gimana tuh caranya tuh? Banyak hal sebenarnya. Kalau misal contoh gini, kalau kita menggunakan media online itu kan kita punya keuntungan sebenarnya. Yang pertama, kita itu kan bisa melakukannya dari manapun kan. Iya betul. Kalau misalkan kan cuma modal HP doang gitu kan. HP sama koneksi internet sebenarnya. Betul. Kita bisa melakukan dari manapun, kemudian itu lebih murah gitu kan daripada sebar brosur. Kita bisa bikin konten yang bagus, yang menarik. Nah, konten itu juga penting, Mbak. Konten itu bagian dari bagaimana kita membranding usaha kita juga. Jadi kalau misal Mbak Mirna nih, contoh ya. Kalau misal Mbak Mirna pengen membranding dirinya, Mbak Mirna ini persoal branding nih. Mbak Mirna seorang yang syar'i gitu, yang seorang muslimah yang baik, bisa misal membuat postingan tentang hal-hal yang berbau keagamaan gitu ya, hadis-hadis, seri hadis tiap hari. Betul, kan ada tuh misal kalau tuntunan untuk wanita muslim itu seperti apa, bagaimana cara berbusana yang baik, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana beradab yang baik dengan orang lain dan sebagainya. Itu bagian dari proses membranding juga. Termasuk bisa diaplikasikan ke produk kita juga gitu ya. Betul, Mas, ya? Betul. Kalau misal kita gini, kita mau membuat
branding produk kita itu seperti apa. Contohnya, saya mau bikin sebuah produk ayam goreng, eh, ayam goreng tepung, macam fried chicken kayak gitulah ya. Nah, kan saya harus tahu dulu nih kelebihan produk saya itu apa, value-nya apa, yang bisa saya tawarkan ke customer itu apa. Nah, value-value itulah yang harusnya ditampilin. Kalau misal produk ayam saya itu eh, harganya lebih murah, kemudian bisa beli paket dan itu nanti harusnya bisa lebih murah, kemudian bisa dinikmati bersama keluarga, bisa pesan antar, kemudian bisa juga eh, pesan hari itu dan langsung datang hari itu tanpa harus, kan biasanya kalau pesan sehari sebelumnya ya. Nah, ini saya misal bisa one day service kayak gitu. Bisa. Nah, value-value itu sebenarnya yang harusnya jadi konten, Mbak. Konten untuk dipromot gitu ya, biar Betul. produk kita semakin apa terkenal dan orang Betul. juga lebih memilih produk kita Iya. gitu ya. Pada intinya kan nanti kan seperti ini, Mbak. Ketika banyak hal yang bisa didapatkan oleh konsumen, konsumen itu akan memilih dengan sendirinya. Oh, di sana itu ayamnya gede-gede. Oh, itu di sana itu tepungnya itu eh crunchy. Ya, seperti itu. Hal-hal kayak gitu yang harusnya ditonjolin. Nah, seperti itu. Atau mengedukasi lewat lewat sesuatu cerita juga bisa. Ayam yang sehat itu yang seperti ini, atau di tempat kami memotongnya itu sudah dengan ketentuan MUI. Caranya itu gini loh, kalau kita mau motong ayam itu harus baca ini dulu, kemudian ada 3 urat yang terputus dan lain sebagainya. Itu bagian dari membangun kepercayaan customer juga sebenarnya. Dan itu bisa kita lakukan dengan mudah, murah, Betul tanpa sekali. biaya yang besar ya, cuma modal koneksi internet aja di Betul. kota. Dan orang pun bisa menilainya dengan langsung, misal dengan rating, dengan like, dengan komen, dengan share dan lain sebagainya. Seperti itu. Menarik banget nih. Tadi kan udah ngomongin soal apa? Membranding menggunakan media sosial kita ya. Nah, terus ada nggak sih cara-caranya biar ketika kita membranding lewat media sosial pun bisa eye-catching atau tertangkap nuansa itu kita dipromot gitu. Oke. Apa sih yang harus kita siapkan gitu? Sebenarnya yang disiapin standar sih ya. Kalau pertama yang kita harus pahami itu gini. Konsep kita menggunakan media sosial atau jualan di media sosial, di marketplace dan lain sebagainya adalah kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan konsumen Ya, atau betul. dengan audiens. Konsepnya itu dulu kita pahami. Jadi mereka pun sama, tidak bisa juga untuk memegang produk kita, melihat secara langsung produk kita, kemudian melihat teksturnya, kemudian melihat secara detail produknya, karena mereka nggak bisa pegang. Konsepnya itu dulu. Nah, jadi ada media yang memisahkan kita. Ada jarak dan waktu yang Ada jarak memisahkan yang waktu kita. yang memisahkan. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana supaya audiens kita, customer kita itu bisa tahu dengan produk kita, bisa paham dengan produk kita? Tentunya harus ada visual yang ditunjukkan. Visualnya itu gimana? Dengan foto produk bisa, dengan video produk bisa, kemudian dengan testimoni bisa. Foto produknya mesti gimana? Foto produknya mesti clear, mesti jelas, mesti fokus dengan produknya. Kemudian ada foto produk pendamping lain yang memperlihatkan detailnya. Misal kita produksi sepatu nih misal. Orang kan nggak bisa nyobain tuh, ya kan? Orang nggak bisa nyobain, orang nggak tahu itu bahannya seelastis apa, kemudian karet sol bawahnya itu senyaman apa, kan nggak tahu. Betul. Jadi memang harus divisualkan dengan foto produk yang baik,
ada detail jahitan yang bisa diperlihatkan, ada detail size pilihannya itu dicantumkan, pilihan warnanya juga dicantumkan, kemudian bahan baku misal sol karetnya itu pakai vibram atau pakai apa seperti itu juga harus dicantumkan sehingga orang bisa memvisualkan dengan imajinasinya. Oh, jadi dengan foto-foto yang detail yang Betul. ini jadi apa? Konsumen bisa langsung memilih gitu ya. Wah, ini kayaknya Kayaknya cocok. nah seperti itu. Oh, ini kok lucu gitu. Betul. Kalau perempuan kan gitu ya. Oh, ini lucu nih Betul. produknya gitu. Selain itu juga kan bisa juga nanti dicantumkan di deskripsi produknya kayak gitu. Misal jahitannya ini kami jahit dengan handmade atau kami menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan atau misal eh, ini adalah produk ini menggunakan pewarna alami seperti itu. Nah, itu bisa sebagai penguat yang membuat orang itu bisa mengimajinasikan produk kita itu lebih detail. Nah, kayak gitu. Bisa akhirnya bisa dibayangkan walaupun belum bisa Ya, dipegang gitu ya. betul. Jadi intinya foto produk, video produk atau apapun itu adalah yang bagus itu adalah yang memang bisa memberikan informasi secara lengkap dan detail terhadap si produk itu. Itu harus pakai bantuan advertising khusus atau bisa kita lakukan sendiri? No, nggak harus Mbak, nggak harus. Kita bisa kok. Memang ada jasa misal jasa foto produk yang sekali tag itu sekian ratus ribu cuma berapa foto kayak gitu kan, tapi nggak harus. Kita bisa ngelakuinnya sendiri, mandiri, hanya dengan bermodalkan kertas putih pun bisa. Berarti nggak costly banget gitu ya? Enggak. Hanya saja tekniknya. Mungkin kita harus banyak mencoba, banyak belajar. Lihat di tutorial di YouTube tuh banyak banget. Itu dia ya, berarti ini adalah proses sekolahnya berarti ya? Betul. Sekolah produknya dan sekolah kitanya sebenarnya. Betul. Oke, selain foto juga kita juga biasanya secara dasarnya nih kalau kita mau berinteraksi lewat platform sosial media atau misal marketplace itu yang wajib biasanya email itu pengganti alamat rumah kita sebenarnya. Jadi kalau kita punya usaha offline itu rumah adalah sebagai alamat kita kan, kita butuh alamat. Nah karena kita ini virtual jadi kita juga butuh alamatnya apa, bisa email, bisa landing page web, bisa bisa bio di Instagram kita, bisa profil di Facebook kita, bisa keterangan dari toko kita di marketplace itu seperti itu Mbak. Selain email kita juga butuh nomor HP. Nomor HP itu bisa digunakan sebagai media komunikasi. Jadi misal ketika interaksinya itu di medsos itu kurang, mungkin kan ada keterbatasan tertentu ya, kita bisa gunakan nomor WhatsApp. Betul, seperti misalkan calon pembeli nih pengen tahu lebih jauh nih produknya seperti apa. Betul. Gitu ya. Biasanya minta bisa wapri ya Min kayak gitu. Oh, iya. Seperti itu. Terus kalau tadi kan udah tuh produknya udah dalam bentuk foto digital, video produk dan lain sebagainya. Alamat tokonya, alamat rumahnya udah tergantikan tadi semua dengan baik email, Facebook, landing page dan lain sebagainya. Kemudian media komunikasinya menggunakan WA, nomor telepon dan lain sebagainya. Terus kalau mau bayarnya gimana? Berarti kita harus punya nomor rekening. Betul. Nomor rekening itu bisa macam-macam. Bisa nomor rekening bank konvensional atau bisa pakai digital pocket atau pakai ini ya yang jasa gitu ya, jadi tidak langsung pihak masuk. Ketiga bisa seperti itu saja sih Mbak, sebenarnya cukup simpel sebenarnya. Cukup simpel dan sebenarnya bisa dipelajari ya Mas ya. Betul, bisa dipelajari sekali. Jadi kalau memang masih usaha baru berusaha dan mungkin tidak kemampuan
teknologinya mungkin belum Masih ini, biasa-biasa masih aja. biasa-biasa aja gitu, masih Bisa banget. bisa banget ya. Kita bisa, saya aja dulu belajarnya itu nggak lewat sekolah, nggak lewat apapun ya, bisa lewat Facebook, bisa lewat YouTube, bisa lewat Reel, bisa lewat TikTok, bisa, ada banyak platform yang memberikan informasi itu sekarang. Karena konten itu ya, konten itu sekarang bakal laku kalau punya value. Oh, betul betul. Karena sekarang udah ada Betul, pergeseran media belajar pun betul, orang udah males mungkin baca buku ya, betul, udah 5 menit mungkin udah bosen gitu. betul. Bahkan seperti YouTube pun mereka kan membuat short video. Karena memang ada segmen-segmen market yang memang nggak suka nonton video panjang. Jadi kalau mau belajar ya udah yang short, misal Reel atau TikTok atau apapun. Dan itu mungkin malah lebih menarik ya. Jadi Betul, karena short akhirnya kan orang pengen selanjutnya gimana ya gitu. betul. Dan pasti akan follow tuh, Follow. follow, ngikutin. Oh, habis ini apa? Nextnya apa? Seperti itu. Itu juga bisa diaplikasikan buat produk kita ya. Betul Misalkan sekali. kayak tadi itu gini loh, kita di sini motong ayamnya gini gitu. Ah, Besok lihat ya gimana cara kita gorengnya. betul, betul Mbak Mirna, betul sekali. Oke Mas, jadi ternyata tuh banyak banget ya yang bisa kita bahas pagi ini. Jadi sebenarnya branding itu penting nggak sih Mas buat kita? Hmm, banget, Penting banget penting ya. banget. Karena rohnya dari sebuah usaha itu ya di branding itu. Di branding itu. Selain dari produknya yang memang harus punya kualitas bagus, ya bagaimana kita mengenalkan produk kita juga itu bagian dari kita membangun sebuah usaha itu sebenarnya. Membangun sebuah usaha, membangun sebuah trust gitu ya. Trust, kemudian apa? Membangun hubungan baik, menjalin hubungan baik. Karena gini, usaha yang bagus itu nggak cukup hanya dengan menjual sekali, tapi bagaimana memaintain customer yang sudah ada itu untuk repeat order lagi, repeat order lagi, repeat order lagi. Bahkan menjadi free brand ambassador dan Betul, menawarkan ke yang lain ya, ke betul teman-temannya sekali. ya. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali obrolan kita pada pagi hari ini ya dengan Mas Ade. Benar-benar saya mendapatkan enlightenment Mas, pencerahan. Alhamdulillah. Walaupun mungkin saya saat ini belum memulai produk sesuatu ya, tapi mungkin juga Punya gambaran. punya gambaran. Jadi kepengen nih, Pak, nanti mungkin kalau pensiun atau ya, atau mungkin saya pensiun dini nanti menjalankan usaha. Apalagi yang namanya usaha online itu kan mudah ya. Jadi kayak tadi eh, tinggal buka WA, kita story Kita bisa buat update. apa, etalase juga di WA kita, di WA bisnis kita bisa share tempat usaha kita juga. Iya, kita bisa ngisi katalog ya, bahkan Betul, kita bisa dagang lewat WhatsApp yang kita punya gitu ya. betul, Nggak betul perlu sekali. bikin kayak e-commerce yang kayak webnya sendiri yang bagus gitu ya. Bisa secara mandiri kita bikin sendiri gitu. Dari yang kita bisa dulu, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang kawan pajak ini baru memulai usaha, nggak perlu mikir jauh-jauh. Yang penting mulai dari diri sendiri dulu. Promotnya juga mulai dari punyanya apa, misalkan. Orang-orang sekitar dulu Iya, aja. Iya. dari orang-orang sekitar, dari mulut ke telinga, dari WA. Akhirnya kan akan Akan terbangun. berkembang, akan Iya. terbangun trust-nya, terus juga akan ada pembeli dan akhirnya bisa berkembang seperti itu ya Mas ya. Amin. Betul, betul, betul. Baik kawan pajak, tak terasa sudah cukup lama ya kita ngobrol dengan Mas Ade. Semoga dengan mendengarkan sharing dari Mas Ade, kawan pajak dapat langsung memulai branding dan memasarkan produknya. Dan semoga usaha kawan pajak dapat semakin maju, lancar, dan membawa keberkahan bagi semuanya. Amin. Selain itu, kawan pajak juga dapat memberikan masukan mengenai materi yang akan kita bahas melalui kolom komentar atau DM langsung ke Instagram kita. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita ya.
Terima kasih Mas Ade sudah memberikan pencerahan buat saya pribadi dan kawan pajak sekalian. Sama-sama Mbak Mirna. Ya. Sampai bertemu di podcast Ngapak 521 episode berikutnya dan selamat beraktivitas kembali kawan pajak. Sampai jumpa.